kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Khulasa fi Ushul Fiqh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu hafizallahu taala. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang berikutnya atau pasal yang berikutnya itu nasikh wal mansukh. Terakhir pembahasan kita tentang zahir dan juga muawwal. Beliau membuat contoh-contoh, tapi ini ada hubungannya dengan akidah, ya enggak? Contoh-contoh tadi semuanya berhubungan dengan akidah. Wabil khusus tentang ayat-ayat sifat. Tapi di sini coba kita hadirkan contoh yang lain kalau bukan ayat sifat ada enggak? Ya, maka misalkan saya berikan contoh salah satunya apa disebutkan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Lafaz najas zahirnya, lafaz najis zahirnya, maka dia adalah melekat pada zat sesuatu. Ya, melekat pada zat sesuatu. Zahir maknanya orang musyrik najis. Nama, orang musyrik najis. Tapi najis di sini ditafsirkan dengan takwil, bukan dengan zahir. Karena najisnya adalah najis maknawi. Najisnya najis maknawi. An-najasa fi i'tiqadihim lillahi subhanahu wa ta'ala, billahi subhanahu wa ta'ala. Najisnya adalah kenajisan dari sisi akidah mereka kepada Allah. Bukan lafaz zahirnya yang dipakai di sini. Nah, kita lihat tafsir-tafsir itu ketika menafsirkan ayat ini, innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Orang musyrik enggak boleh dekat-dekat Masjidil Haram karena najis. Tapi bukan najis zat, tapi najis maknawi. Najis maknawi. Dalilnya apa kalau orang musyrik enggak najis zat? Dalilnya banyak. Di antaranya dalam Al-Qur'an misalkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan bani Adam. Maka tidak mungkin sesuatu yang najis itu menjadi mulia. Ya, tidak mungkin sesuatu yang najis itu menjadi mulia. Bani Adam umum, mau yang muslim ataupun yang kafir. Pertama, yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syariat Islam membolehkan laki-laki menikahi wanita musyrikah ahli kitab, taksis ya tadi. Ya. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya. Maka kalau boleh menikah dengan perempuan ahli kitab yang notabene mereka juga masuk dalam musyrikat, maka nggak mungkin, mohon maaf ya, berhubungan suami istri berarti dia orang yang muslim mutalabtikhun bin najasa. Berarti dia dengan sengaja, kalau misalkan zatnya musyrikah itu najis, tidak mungkin dengan Allah memerintahkan dengan sengaja untuk apa? Untuk seorang muslim mengotori tubuhnya dengan najis. Kan nggak mungkin. Makanya ayat ini innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Ini najasah bukan najasah dzatiyah, tapi najasah maknawiyah. Nah, najasah maknawiyah ini muawwal. Sisi takwilnya lebih dikuatkan bidalilin, karena dalil. Nah, ini nanti apa? Ini salah satu contohnya. Nah, kalau misalkan, apakah kalau saya habis menyentuh orang kafir, berarti harus saya cuci tangan saya? Enggak. Ya, tidak. Baik, nah itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh, dan contoh-contoh yang lain bisa dilihat dalam kitab-kitab yang panjang. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan an-nasikh wal mansukh. Kita masih pembahasan al-fadh, pembahasan lafadz. Baik.
Qala al-musannif wa hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wal masyayikh wa li talamidatihi Allahumma amin. Al-faslu tsamin fin nasikhi wal mansukh. Baik. Qala an-naskhu huwa bayanu intihai hukmin syar'iyyin bi tariqin syar'iyyin mutarakhin. Di situ apa? Mutarakhin ya. Mutarakhin anhu. Fama la yakunu hukman syar'iyyan la yusamma raf'uhu naskhan wa kal bara'atil asliyatil ma'rufati bil aqli qabla ijabil ahkami bi syar'i fala yu'tabaru raf'uha naskhan li'annaha lam tathbut bi syar'i wa dzalika kasiyami ramadhana mathalan fa inna raf'a adami wujubi saumihi ats-tsabiti bil fi'li qabla wurudi syar'i bi wujubi saumihi bi syar'i la yusamma naskhan wa kadzalika la budda lin nasikhi an yakuna hukman syar'iyyan min qur'anin aw sunnatin fala naskha bil aqli aw al maslahati aw ghairi dzalika minal umuri wala budda lin nasikhi an yakuna mutaakhiran anil mansukhi fa in ittasala bihi kal istitsna wasyarti wasifa fala yusamma naskhan bal takhsisan. Baik, tentang nasakh. Ada nasakh, maka ada dua rukun di sini. Ada nasikh dan ada mansukh. Ketika membahas nasakh itu gampangnya, ringkasnya, simpelnya penghapusan sebuah hukum. Penghapusan sebuah hukum. Ya, simpelnya seperti itu. Ya, meskipun nggak bisa mewakili semuanya. Tapi simpelnya itu. Maka dalam nasakh harus ada dua unsur penting, dua rukun. Apa itu? Yang menghapus dan yang dihapus. Harus ada. Maka nggak mungkin sesuatu itu menghapus, tapi nggak ada yang dihapus. Atau sesuatu dihapus, tapi nggak ada penghapusnya, nggak mungkin. Makanya pembahasan ini harus disertakan dua-duanya, nasikh dan juga mansukh. Maka beliau memberikan pengertian di sini. Nasakh itu apa sih? Huwa bayanu intihai hukmin syar'i bi tariqin syar'i mutarakhin anhu. Beliau bahasakan nasakh itu adalah penjelasan tentang berakhirnya sebuah hukum syar'i. Maksudnya berakhir berarti sudah tidak berlaku lagi. Dengan cara syar'i yang berakhirnya tadi mutarakhin anhu. Yang berakhirnya tadi ada jangka waktu. Mutarakhin berarti berjangka waktu, tidak berbarengan. Ya, intinya mansukh harus datang sebelum nasikhnya. Intinya itu, mutarakhin anhu, harus ada jeda antara nasikh dan mansukh. Ya. Dalam artian nasikhnya harus datang belakangan. Mutarakhin yaitu mutaakhir. Ya, mutaakhir, an-nasikh mutaakhir anil mansukh. Maka beliau membuat ihtirazat. Membuat apa? Ihtirazat. Apa ihtirazatnya? Fama la yakunu hukman syar'iyyan la yusamma raf'uhu naskhan. Maka kalau dia bukan hukum syar'i, ya, kalau dia bukan hukum syar'i, maka ketika hukum itu hilang enggak disebut nasakh. Contoh apa? Kal bara'atil asliyatil ma'rufa bil aqli qabla ijabil ahkami bi syara'. Contohnya adalah masalah al bara'atul asliyah. Hukum asal seseorang itu terbebas dari semua tuduhan. Ini tidaklah tathbutu bisyara', tapi tathbutu aklan. Hukum orang itu terbebas dari apapun, hukum asalnya itu tidak mengambil dari apa? Dari nas syar'i. Tapi apa? Tapi itu secara akal sudah diketahui orang. Maka orang nggak mungkin tiba-tiba dianggap sebagai pencuri. Hukum asalnya dia terbebas dari tuduhan seperti itu. Ya. Hukum asalnya orang itu tidak ada kewajiban apapun. Itu hukum asalnya mana? Apa? Hukum asal. Ya, taib. Maka beliau berikan contoh di sini. Falu'ta barurafu naskhan li'annaha lam tathbut bi syar'. Karena bara'ah asliyah ini tidak tetap karena syar'i, tapi apa? Akli. Contoh kasiyami Ramadan masalan. Fa inna raf'a adami wujubi saumihi ats-tsabiti bil fi'li qabla wurudi syar'i bi wujubi saumihi bi syar'i la yusamma naskhan. Baik. Puasa Ramadan ini sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, apakah seorang muslim diwajibkan puasa Ramadan?
Tidak. Mana dalilnya? Kita nggak butuh dalil nas. Karena dalilnya baro'ah asliyah. Baro'ah asliyah ini diketahui secara akal. Mau nggak ada perintah ya hukum asalnya nggak melakukan apapun. Kan gitu. Hukum asalnya nggak melakukan apapun. Maka ketika hukum asal ini hilang karena ada kewajiban puasa, maka puasa ini tidak disebut sebagai penasakh dari hukum asal. Karena hukum asal itu secara asal bukan hukum syar'i. Kondisi normalnya gitu loh. Kondisi normalnya gitu. Nah, ini boleh mengatakan seperti puasa Ramadan. Sebelum ada puasa Ramadan ya hukum asalnya nggak ada puasa. Kalau ada perintah puasa Ramadan bukan berarti perintah puasa Ramadan menghapus hukum tidak ada puasa Ramadan. Karena tidak ada puasa Ramadan itu hukumnya baro'ah asliyah bukan hukum syar'i. Contoh yang lain, wa kadzalika la budda, atau sisi yang lain sekarang. Wa kadzalika la budda lin nasikh an yakuna hukman syar'iyyan min Qur'anin aw sunnatin. Unsur yang menasikh, unsur yang menghapus itu harus Quran atau sunnah. Intinya harus wahyu. Harus apa? Wahyu. Penasikh harus wahyu. Fala naskha bil aql. Maka nggak ada la majal fil aql, nggak ada tempat untuk akal menasikh, nggak bisa. Karena apa? Karena yang dimansuh, yang mansuhnya itu juga wahyu. Maka nggak bisa diangkat wahyu dengan akal. Kalau seperti itu berarti mendudukan akal di atas wahyu. Au al maslahah atau maslahah, karena maslahah juga muncul karena dari akal. Juga nggak bisa. Au ghairi dzalika minal umurata yang selainnya. Terus poin yang ketiga, wala buddaan lin nasikh, dan harus bagi yang nasikh itu an yakuna mutaakhiron anil mansukh. Penghapus hukum harus datang setelah yang dihapus. Fa in ittasala bihi, tapi nah, konsekuensinya apa? Kalau misalkan yang menghapuskan itu datangnya barengan dengan yang dihapus, kita nggak sebut ini nasikh. Kita nggak sebut apa? Nasikh. Seperti apa kal istitsna wasyart wasifah, itu kan selalu bergandengan kan dengan lafadznya. Maka ini bukan nasikh, fal yusamma naskhan bal takhsisan, tapi ya pengkhususan. Bukan menghapus. Maka kita tidak katakan misalkan contohnya ya tadi misalkan innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Maka bukan berarti alladzina amanu ini menghapuskan hukum al insan fi khusrin. Karena ini dua-duanya apa? Datang berbarengan. Maka kita sebut ini taksis. Kita sebut apa? Taksis. Ini pengkhususan. Baik. Anwa'un nasakh sekarang. Pembagian nasakh. Baik, mungkin silakan dibaca arti. Coba dialog. النسخ أنواع كثيرة من الحيثيات كثيرة. أولا أنواع النسخ من حيث بدل من حيث البدل. النسخ بلا بدل. أولا النسخ بلا بدل، وذلك كما في نسخ قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإن هذا نسخ إلى غير بدل. ثانيا النسخ إلى بدل مساوي، وذلك كما في نسخ استقبال بيت المقدس بالصلاة باستقبال الكعبة. ثالثا النسخ إلى بدل أثقل، وذلك كما في نسخ تخير بين الصوم والفطر مع الكفارة أو الإسلام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في وجوب الصيام في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. رابعا
النسخ إلى بدل أخف إلى 6 وذلك كما في نسخ وجوب صمود الواحد للعشرة بالحق في قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 في قوله تعالى خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. Baik. Anwa'ul nasakh. Sekarang macam-macam nasakh. Beliau mengatakan qala lin-naskhi anwa'un katsiratun min haithiyatin katsirah. Pembagian nasakh itu tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Karena nanti ada beberapa sudut pandang dan setiap sudut pandang memiliki bagian. Maka sudut pandang pertama dilihat dari haitsul badal. Ada penghapus, ada yang dihapus, tapi bagaimana model penghapusnya? Dalam artian seberapa tinggi kedudukan penghapus daripada yang dihapus. Dari sisi itu. Maka dari sisi ini ada 4 jenis. Yang pertama an-nasakh bila badal. Ada hukum syar'i atau nas yang dia dihapus dan tidak ada gantinya. Dihapus dan tidak ada gantinya. Contohnya di kasus ini. Ya. Apa sih kasusnya? Dulu orang yang ingin sowan kepada Nabi, diwajibkan untuk sedekah dulu. Nah, sowan mau tanya-tanya, mau datang kepada Nabi, ngobrol sendiri itu apa ya? Konsultasi kepada Nabi. Ada kewajiban sedekah dulu. Setelah itu ayat ini dihapus. Dihapus hukumnya. Maka orang yang mau konsultasi kepada Nabi langsung datang, nggak perlu sedekah dulu. Makanya di sini beliau mengatakan wadzalika kama fi nashi qaulihi ta'ala idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Baina yaday qabla. Najwa yakni al-mukhatabah khufyatan ya. Jadi ngobrol tapi yaitu tadi konsultasi mata. Kalau orang mau konsultasi pada Nabi, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kasih sedekah dulu kepada orang. Sedekah di sini bukan zakat ya, tapi sedekah biasa. Ya. Maka ini tidak masalah, dalam artian dihapus hukumnya. Allah menyampaikan setelahnya asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa illam taf'alu wa taballahu 'alaikum wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulah wallahu khairum mimma ta'malun wallahu khabirum bima ta'malun dan seterusnya. Ya. Maka dalam tafsir ini bisa kita lihat di tafsir Baghawi misalkan ini dihapus hukumnya. Jadi setelah itu orang mau konsultasi pada Nabi nggak perlu sedekah. Ya, karena sebagian orang merasa berat. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Asfaqtum hal tasaqaltum, apakah kalian itu merasa berat gitu. Yang kedua, an-nasakh ila badalin musawi. Ada juga pengganti hukumnya itu kedudukannya sama. Nggak lebih berat, nggak lebih ringan. Contohnya misalkan wadzalika kama fi naskhi istiqbali baitil maqdis fi shalah bi istiqbalil ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tarduha fali wajhaka syatral masjidil haram. Awalnya ke arah Masjidil Aqsa. Maka ini mengarah. Ini enggak ada antara menghadap Masjidil Aqsa dengan menghadap Masjidil Haram, tidak ada unsur mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan, enggak ada. Karena cuma sama-sama menghadap. Yang ketiga, an-nasakh ila badalin athqala. Ada penghapusan, tapi yang menghapus ini konsekuensinya lebih berat daripada yang dihapus. Hukum yang dulu lebih ringan gitu gampangnya daripada yang baru. Contohnya di sini kasusnya apa? Wadzalika kama fi naskhi takhir baina shaumi wal fitri wa al kafarah awal al Islam. Kasusnya, salah satu kasusnya adalah di awal munculnya Islam, orang tidak harus puas ketika Ramadan. Orang tidak harus puasa. Dia boleh puasa, boleh nggak puasa sambil bayar fidyah. Di awal Islam, ya. Makanya Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Ya, gitu ya. Makanya wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun alladzina yutiqun.
Orang yang mampu, fidyatun ta'amun miskin. Para fuqaha menyampaikan di awal Islam kaum muslimin diberi pilihan. Namun setelah itu muncul ayat. Iya, muncul ayat. Apa itu? Yaitu faman syahida minkum syahra falyasum. Maka setelah itu nggak ada pilihan. Falyasum, puasa. Makanya di sini biwujubi shaum fi qouli ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Maka ini penggantinya lebih berat. Karena yang dulu dia boleh milih. Kalau sekarang cuma satu, apa? Puasa saja, nggak ada kafarah, nggak ada bayar fidyah. Yang keempat, nasakh ila badalin akhaf, badalnya lebih ringan daripada hukum sebelumnya. Di sini beliau buat contoh, tapi ini nggak masuk kasus fikih ya. Beliau membuat contoh tentang ayat dzalika kama fi naskhi wujubi sumud. Sumud itu subut, ya, subut ya, keteguhan. Satu orang melawan 10 musuh bil harb, di peperangan. Fi qouli ta'ala in yakun minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Berarti 200 dibanding 20, berarti ya satu orang mendapat 10 musuh. Fi qoulihi, dihapus dengan apa? Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Berarti sekarang satu orang musuh 2. Ya. Maka enggak harus satu orang musuh 10. Ya. Ini dalam ayat. Misalkan contoh yang lain, contoh yang lebih relevan dengan fikih. Kasus iddatul wafah. Kasus iddatul wafah. Iddah wafah, ya, wanita yang ditinggal mati, cerai mati oleh suaminya. Di awal Islam, berapa lama dia menjalani masa iddah? Berapa lama? Kenapa? Berapa lama, Bet? Apa? Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di awal Islam. Di awal Islam, nggak tahu. Di awal Islam 1 tahun. Iddahnya apa? 1 tahun. Ya. Allah Subhanahu menyampaikan dalam Al-Qur'an, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli. Al haul al-am kamil, sana kamilah. Ilal hauli ghaira ikhraj. Ya. Terus dihapus ayat ini. Jadi apa? Jadi berapa iddahnya? 40. Berapa? 4 bulan? 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ya, dalam surat Al-Baqarah juga walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Maka ini penggantinya lebih ringan. Dulu 1 tahun, sekarang 4 bulan 10 hari. Baik. Thaniyan anwa'un nasakh. Bet wajannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, thaniyan anwa'un nasakh min haythu al-hukm wa rasm. Al-awwal naskhur rasm wa baqa'ul hukm. Wa dhalika nahwu ma warada fi sahih الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة فقد كان هذا قرآنا يتلى ثم نسخ رسمه وبقي حكمه وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصن وهو المراد بالشيخ والشيخة. الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم وهذا هو الأكثر في القرآن والسنة وذلك كنسخ وجوب الاعتداد بسنة على المتوفى عنها زوجها في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. الثالث نسخ الحكم والرسم وذلك كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات وهذا على القول بان المراد بأن المراد بقوله فيما أنزل أي في القرآن. Berikutnya dari sudut pandang lain. Apa sudut pandangnya? Sudut pandang kedua yaitu sudut pandang
keberadaan hukum dan keberadaan teksnya. Maka nasakh ada 3 jenis. Yang pertama, naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Teksnya tidak ada, tapi hukumnya ada. Teksnya ada, teksnya nggak ada, teksnya nggak ada, hukumnya masih ada. Contohnya adalah masalah hukum rajam. Di dalam Al-Quran untuk berzina yang ada teksnya hukum cambuk. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya. Baik. Nah, tapi ada hukum rajam, tapi nggak ada dalam Al-Quran. Ya, makanya dalam Sahih Bukhari disebutkan dulu di dalam Al-Quran, termasuk ditulis dalam Al-Quran, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Laki-laki dan perempuan ketika keduanya berzina, maka rajam keduanya. Ya. Al-battah ya. Al-battah itu kayak takkid gitu loh, taukid. Ya, bener-bener rajamlah gitu. Faqad kana hadza Qur'anan yutla tsumma nusikha rasmuhu wa baqiya hukmu. Ya. Waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsana wa huwal muradu bi syaikhi wa syaikhah. Ya, maka yang dimaksud syekh wa syaikhah adalah muhsan. Muhsan itu apa? Yang sudah pernah menikah. Baik. Yang kedua, naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Teksnya masih ada, hukumnya sudah nggak ada, nggak berjalan, nggak berlaku. Contohnya tadi adalah ayat tentang iddah wafah. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa hadza huwal aksar fil Qur'an was sunnah. Ini banyak dalam Al-Quran dan sunnah. Wa dzalika kanaskhi wujubil i'tidad bisanatin 'alal mutawaffa anha zawjuha fi qoulihi walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli. Iddah wafah 1 tahun ini sudah nggak berlaku. Tapi ayatnya masih ada, dibaca. Dihapus ayat ini dengan apa? Biqouli ta'ala yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Ini contoh ya. Contoh dihapus kepada apa? Atau ya dihapus hukumnya tapi apa? Rasamnya masih ada. Penulisan atau teksnya masih ada. Baik. Kemudian yang ketiga, naskhul hukmi war rasmi, dihapus semuanya. Hukumnya nggak ada, teksnya juga hilang. Dari Al-Quran maksudnya. Seperti dalam hadis Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan kana fima unzila. Fima unzila kana fil Quran gitu maksudnya. Asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Ada perintah atau ada penjelasan bahwasanya 10 kali radha'ah itu apa namanya? Susuan. Itu baru yang menjadikan yang disusui mahramnya. 10 kali, 10 susuan. Tapi hukum ini dihapus. Teksnya juga sudah dihapus, enggak ada dalam Al-Qur'an. Dihapus jadi apa? Fanusikhna bi khamsi ma'lumat. Bi khamsin ma'lumat. Dihapus menjadi 5 kali susuan. Maka anak kecil yang sudah disusui 5 kali menjadi mahram bagi si ibu susunya. Kurang dari itu maka tidak menjadi. Ya. Tapi awalnya 10, nah 10 sudah dihapus. Baik hukum ataupun teksnya. Wa hadza ala qauli bi annal murad bi qaulihim fi ma unzil ay fil Qur'an. Baik, sekarang anwa'un nasikh wal mansukh. Satria baca. Oh ya, untuk apa? Tentang nasikh mansukh. Sebenarnya mungkin enggak terlalu terkait pembahasan. Apa hikmahnya? Naskhul hukmi wa baqa'ur rasul. Ibtila. Apa? Ibtila. Iya, sebagai ujian, imtihan wal ibtila, sebagai ujian. Ya, apakah kita benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang apa Allah kerjakan? Atau kita terkadang masih ada sisi ragu? Katanya pangeran, katanya Rob, katanya Tuhan yang Maha tahu segala-galanya. Kok masih dalam tanda kutip seolah-olah salah? Kan koreksi kan ini kan? Yang dihapus kok seolah-olah salah. Ujian. Ya, menguji kita, menguji hambanya. Kalau misalkan ada orang-orang yang katanya Tuhannya tahu segalanya, tapi kok apa? Ada hukum yang dihapus. Sejatinya masih ada keraguan di dalam hatinya kepada Allah. Orang Islam disebut Islam litamami istislami lillahi ta'ala.
Islam disebut Islam litamami istislamihi lillahi ta'ala. Kalau masih ada sisi nggak istislam, keislamannya masih kurang. Ya, maka ya apa tujuannya? Ya ikhtibar wa imtihan wa ibtila litamyiz. Ya, baina man yu'minu billahi haqqan wa man yudhirul iman wa yubtinul kufur. Wahum al-munafiqun. Ya, wahum al-munafiqun. Baik. Hikmahnya itu. Ini bagus, ini termasuk pertanyaan yang bermanfaat. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Anwa'un nasikh wal mansukh. Naam. Anwa'un nasikh wal mansukh. Awalan naskhul kitab bil kitab. Yajuzu naskhul kitab bil kitab. Kama fi naskhi ayatayn iddah wa musabarah wal musabarah bima sabaqa bihi. Thaniyan naskhul sunnah bil kitab wa yajuzu naskhul sunnah bil kitab kama fi nuskhi tawajjuh ila baitil maqdis at-thabiti bis sunnah biqoulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Thalithan naskhul sunnah bis sunnah wa yajuzu naskhul sunnah bis sunnah kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam kuntum nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Rabi'an naskhul kitab bis sunnah wa yajuzu 'inda jamaahiri ahli al-'ilmi naskhul kitab bis sunnah li'anna kullayhima wahyun wa muthila lahu bi qoulihi ta'ala kutiba 'alaikum idza hadara ahadukum al-maut in taraka khairan al-wasiyyatu lil walidayni wal aqrabin haitsu nusikha bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam la wasiyata liwarith wa fil mas'alati kalamun lisyafi'i laysa hadha makanuhu falyatlub minal mutawwalat. Khamisan naskhul mutawatiri bil mutawatiri wal ahad wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatir wal ahad bil ahad wa bil mutawatir wa yajuzu naskhul mutawatir bil ahad ala al asl lianna mahallan nuskhi al hukmu wad dalalatu alaihi dhanniyatun sawa'an kanat bil mutawatir aw bil ahad. Berikutnya, sisi yang ketiga adalah dilihat dari sisi pembagian nasakh, dilihat dari sisi apa? Dari sisi jenis-jenis nasikh dan mansukhnya. Maka di sini ada 4 atau 5. Yang pertama, naskhul kitab bil kitab. Kitab di sini maksudnya Al-Qur'an. Menghapus hukum dalam Al-Qur'an dengan Al-Qur'annya sendiri. Contohnya apa? Ya juzu naskhul kitab bil kitab kama fi naskhi ayatai al-iddah wal musabarah. Musabarah itu ayat yang tadi. Ya. Intakunu iyakun minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Itu ayat musabarah namanya. Ya. Al-ana khaffafa, kemudian ada penghapusnya apa? Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dhafa. Ya. Fa iyakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Dihapus dari 20 melawan 200 menjadi apa? 100 melawan 200. Juga ayat iddah tadi, iddah wafat maksudnya. Itu kan dari Al-Qur'an juga yang menghapus. Yang kedua, nashus sunnah bil kitab. Menghapuskan sunnah dengan Al-Qur'an. Dalam artian ada hukum dalam apa? Kaget aku apa? Oh. Menghapus hukum yang ada dalam hadis dengan apa? Al-Qur'an. Contohnya, kama fi naskhi tawajjuh ila baitil maqdis ats-tsabit bi sunnah. Bi qouli ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, bahwasanya kiblat itu mengarah kepada Baitul Maqdis tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi dalam hadis. Tapi hukum ya dalam hadis ini dihapus dengan Al-Qur'an, yaitu apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang ketiga, nashus sunnah bis sunnah, menghapus sunnah dengan sunnah. Hukum sunnah dihapus dengan sunnah. Wa yajuzu nashus sunnah bis sunnah kama fi qouli ta'ala. Contohnya apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Tentang ziarah kubur. Nabi pada awalnya melarang ziarah kubur. Nabi pada awalnya melarang apa? Ziarah kubur. Baik. Maka kemudian apa? Diperbolehkan oleh Nabi SAW. Maka hukum larangan ziarah kubur sudah tidak berlaku. Ya, hukum larangan ziarah kubur maka tidak berlaku. Ya.
Taib. Yang keempat, naskhul kitab bisunnah. Menghapuskan Al-Quran dengan sunnah, menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran menggunakan hadis. Ya. Dan ini di nomor 4 ini ada khilaf. Ada khilaf. Apakah boleh hukum yang ada dalam Al-Quran dihapus dengan hadis atau tidak? Kenapa ada khilaf? Karena sebagian ulama memandang Al-Quran kedudukannya lebih tinggi daripada hadis. Maka nggak mungkin sesuatu yang a'la darajatan wa rutbatan dihapuskan dengan sesuatu yang adna minhu. Nggak mungkin. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Imamul Madzhab berpendapat seperti itu. Tapi pengikutnya nggak ada begitu. Ya, nggak. Jumhur bahkan jamaahir. Ya, bahkan jamaahir. Dan ini bagi orang yang belajar mazhab, mereka akan mengetahui bahwasanya pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i tidak harus melulu sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat Imam Syafi'i yang tidak dipegang oleh ulama Syafi'iyah sendiri. Nggak dipegang oleh ulama Syafi'iyah sendiri. Ya, taib ala kulli hal. Maka naskhul kitab bil sunnah yajuz inda jamaahiri ahli ilmi. Naskhul kitab bis sunnah indal jumhur boleh. Li'anna kilaihima wahyun. Kenapa boleh? Dari sudut pandang keduanya sama-sama wahyu. Meskipun taruhlah kedudukannya lebih tinggal, tapi keduanya sama-sama wahyu. Allah menyampaikan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak mungkin berucap kecuali wahyu. Maka selama dua-duanya sama-sama wahyu, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, taib. Quran juga yang menyampaikan Nabi, hadis yang menyampaikan Nabi, maka nggak ada masalah. Wa mutsilalahu. Ulama yang memandang bahwasanya boleh ada nasal kitab bil sunnah dengan contohnya apa? Firman Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Tentang masalah wasiat ahli waris. Wasiat untuk ahli waris. Dulu atau di awal-awal Islam, orang sebelum adanya ayat mawaris, orang yang meninggal boleh memberikan wasiat. Wasiat itu bagian harta tertentu yang diberikan pada ahli waris. Boleh diberikan. Misalkan ada seorang bapak mau meninggal, dia mewasiatkan. Ya, dia mewasiatkan. Seluruh rumah ini punya anakku yang ini. Padahal anaknya juga ahli waris. Dalam Islam awalnya boleh. Nabi menyampaikan Allah menyampaikan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan in taraka mal. Karena mal itu kadang dibahasakan dalam Al-Qur'an khairan. Ya. Dalam surat Al-Adiyat wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Tafsirnya wa innal insan li hubbil mal lasyadid. Wong iku kalau dapat harta dunia, hubnya terhadap harta dunia syadid. Maka khair itu dalam Al-Quran biasanya disebut apa? Disebut sebagai pengganti makna al-mal. Ya. Baik. Nah, kenapa kok disebut mal ya kamu? Kenapa kok mal itu kan identik dengan fitnah? Iya kan, fitnah kok disebut khair? Lah itu tempatnya fitnah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kan gitu. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddati wal khairil musawwati dan seterusnya. Kok bisa disebut khair? Nah, orang Arab itu biasanya menamakan sesuatu binakibihi, tasmiyatu syai' binakibihi. Sesuatu yang biasanya memang buruk dikasih nama baik. Tafaulan. Iya, tafaul. Dikasih nama baik. Contoh misalkan padang pasir. Padang pasir bahasanya yang masyhur apa? Sohro kan. Tapi orang Arab menyebutnya mafazah. Mafazah itu apa? Mafazah makanul fauz. Keselamatan. Kenapa? Karena memandang padang pasir banyak menyesatkan orang. Supaya orang yang tersesat punya motivasi mafazah. Ya, gitu. Makanya mal juga gitu. Mal itu kan identik dengan buruk ya. Orang cinta harta, harta kan sebagai ujian dan seterusnya.
Tapi didamai dalam Al-Qur'an apa khair. Supaya apa? Orang itu selalu iling, ya berharta ya harus saya kasih khair. Karena Al-Qur'an sebutnya apa? Khair itu. Itu termasuk min ya sirri lughatil arabiyyah, termasuk apa? Rahasia bahasa Arab. Al-kulli hal, kembali ke sini. Maka apa? Intaraka khairan, jika meninggalkan harta, al-wasiyatu. Kutiba alaikum al-wasiyatu gitu. Berarti diwajibkan atas kalian memberi apa? Wasiat. Ya, lil walidain, walidain yaitu orang tua, ahli waris. Berarti apakah boleh wasiat untuk ahli waris? Nah, setelah itu ada hadis. Apa hadisnya? La wasiat ahli waris. Ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Maka kalau ada orang yang mewasiatkan harta, sebagian hartanya diberikan pada ahli waris, maka hukum asalnya tidak berlaku sampai seluruh ahli waris sepakat boleh. Baru boleh, silakan. Itu ini masuk pembahasan fikih. Taib. Wa fil mas'alati kalamun li Syafi'i laisa hadza makanuhu falyatlub minal mutawwalat. Nah, ini ada apa pendapatnya Imam Syafi'i. Yang mana tadi saya isyaratkan bahwasanya Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an tidak boleh dinasakh dengan hadis. Karena adana darajatan wa rutbatan minal Qur'an. Ya. Taib. Yang kelima, naskhul mutawatir bil mutawatir wal ahad. Menghapuskan satu teks yang dia itu mutawatir dengan teks yang sifatnya mutawatir atau ahad. Dalam artian hadis yang mutawatir dihapus dengan hadis ahad atau mutawatir. Beliau mengatakan yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir wal ahad bil ahad wa bil mutawatir wa yajuzu naskhul mutawatir bil ahad ala lasah. Meskipun ada khilaf ya, apakah hadis yang mutawatir bisa dihapus hukumnya dengan hadis ahad atau enggak, ada khilaf. Tapi hukum asal, tapi jumhur ulama berpendapat boleh. Boleh. Kenapa? Karena yang dilihat bukan dari subutnya, tapi dilihat dari dalalahnya. Karena yang dihapus itu dalalahnya. Dalalah itu petunjuk yang mengarahkan dia kepada hukum. Petunjuk yang mengarahkan dia pada hukum yang ada pada teks tersebut, sifatnya dhanniyah. Baik itu yang subutnya mutawatir atau yang subutnya ahad. Itu. Baik teks itu ditetapkan teks mutawatir atau teks itu ditetapkan teks ahad. Tapi yang kita bahas bukan masalah keberadaan teks itu mutawatir atau ahad, tapi apa? Dalalah yang dikandung. Dalalah yang dikandung baik teks mutawatir atau teks ahad, dalalahnya sama-sama dhanniyah. Sama-sama apa? Dhanniyah, bukan yakiniyah. Kalau yakiniyah maksudnya nas. Nas itu yang tadi, yang la ihtimala fihi kan gitu. Selain nas itu fihi ihtimal. Hatta yang zahir. Zahir saja masih ada ihtimal. Kadang bahkan zahir tidak diamalkan. Gitu. Ya, ta'ala kulli hal. Makanya beliau mengatakan li anna mahallan naskhi al hukmu wa dalalatu alaihi dhanniyatun sawa'un kanat bil mutawatir awil ahad. Ya, taib. Selesai bab awal. Bab awal. Sekarang masuk bab yang kedua, al-babus tsani. Taib, Akhardi, silakan dibaca. Al-babus tsani fil mabahith al-muta'alliqati bil kitab. Al-Qur'anu lughatan masdarun. Ya. Kufrana. Nahu kufrana nahu kufranin warjahanin. nahu kufranin wa rujhanin illa anna hadha al-masdara qad ikhtassa bil kitab al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Yes. wal Qur'anu syar'an wal lafzu al-arabi al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. قولي إلينا بالتواتر المتحدة به. شرح التعريف. الأول القرآن لفظه ومعناه من عند الله تعالى فما كان معنى أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعبر عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ من عنده فليس بالقرآن وإنما هو الحديث. يختص القرآن باللفظ العربي وهذا قيد يفعل به ما كان من الألفاظ
ghairi arabiyyin walau kana munazzalan min indillahi ala rusulihi kama annahu ma yatarajjamu min ma'anil qur'ani ila ghairil arabiyyati la yusamma qur'anan. Ya yutarjamu apa nanti? Ma yutarjamu. Ma yutarjamu. Terus langsung wa tarjamatul Qur'an. Wa tarjamatul Qur'ani ila ghairil arabiyyati ghairu jaizin wa ijma'an wa ala iftiradi wa wuqu'iha mimman la khalaqa lahu wa innana la nusammiha Qur'anan wala tu'ta hukmul Qur'ani. Terus sampai situ. Berikutnya mabahithul Quran atau al-babu tsani qala musannif hafizallahu taala al-babu tsani fi al-mabahithil muta'alliqati bil kitab. Al-Qur'anu lughatan. Al-Qur'an itu apa sih? Masdarun. Nahwu kufrani wajhani. Sesuai dengan wazan ini. Fu'lan. Quran fu'lan. Berasal dari kata qara'a. Illa anna hadzal masdaru qad ikhtassa bil kitabil munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sara alaman lahu. Maka masdar ini sudah menjadi isim alam. Masdar ini sudah menjadi apa? Isim alam. Iya. Wal Qur'anu syar'an. Nah, secara syar'i apa? Wal lafdzul arabiyyul munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al manquli ilaina bitawatur al mutahadda bihi. Quran itu secara syar'i dia lafaz Arabi. Ya, dia lafaz Arabi. Ya, di sini sebenarnya ada catatan juga. Beliau membahasakan dengan al-lafdzul Arabi. Kita ingat kemarin. Akidah Asy'ariyah berpandangan kalamullahi ghairu makhluk bila sautin wal harfin. Lakin bis saut wal harf ada makhluk. Iya kan? Makanya beliau menyebutkan lafdzul Arabi. Wal lafdzul Arabi makhluk. Lafdzul Arabi, lughah, bahasa. Itu kan ciptaan Allah. Iya kan? Sebagian ulama ya mengartikan Al-Qur'an dan ini wallahu taala alam kita lebih condong padanya, langsung mengatakan kalamullahil munazzal. Kalamullahil munazzal. Bukan hanya lafaz Arabi. Tapi dia kalamullah. Iya. Tapi dia Allah tapi kalamullah kok dengan bahasa Arab, dengan huruf-huruf Arab, dengan suara-suara yang dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu wallah yantik bi lughatin bi ayyati lughatin syaa. Allah berbicara dengan bahasa terserah Allah gitu. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan bahwanya nanti pada hari kiamat setiap manusia akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Gak ada penerjemah. Padahal kita hidup di dunia dulu banyak bahasa. Bayangkan di Halmahera saja beda desa, beda bahasa. Tapi dalam hadis disebutkan nanti di hari kiamat kita berbicara dengan Allah, laisa bainana turjuman. Gak ada penerjemah. Nah, Allah antaqana allazi antaqa kulla syai. Membuat bicara zat yang membuat bicara apapun kan gitu. Nah, Allah yang membuat terserah Allah. La yus'alu amma yaf'al wa misalun. Balik dalil itu. Ala kulli hal, beliau menerjemahkan atau mengartikan huwa lafdzul Arabi al-munazzal ala nabiyina Muhammadin. Turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang selain kepada Nabi Muhammad seperti kepada Nabi Isa bukan Al-Qur'an. Al-manqul ilaina bitawatur, dan Al-Qur'an ini dinukil kepada kita dari zaman dulu sampai sekarang bitawatur. Ya. Tawatur, ya, mutawatir, nggak ada kemungkinan untuk berdusta, nggak mungkin ada kemungkinan untuk bohong. Al-mutahadda bihi, yang ditantang dengannya. Maksudnya apa? Memberikan tantangan. Karena Al-Qur'an itu mu'jaz atau ya mu'jaz, sesuatu yang sifatnya mukjizat kan. Ya. Berarti beliau ini yang masalah wal lafdzul Arabi
itu dari beliau sendiri atau hanya menukil dari sebelum juga? Wallahu taala alam. Ana belum tahu ya beliau nukil dari siapa, mungkin karena saya kurang baca yang lainnya. Tapi ada kemungkinan besar beliau menukil sih. Beliau menukil. Karena amanah ilmiah yang dibawa oleh beliau ketika membahas masalah ini, beliau menukil ulama sebelumnya. Yang zahir semacam itu. Yang muawal wallahu a'lam. Tapi beliau, para ulama ketika menulis biasanya hanya menukil dari ulama sebelumnya gitu. Apalagi yang ulama kontemporer ya. Allah ta'ala alam. Tapi tetap itu berlandaskan pada satu kaidah yang dibuat oleh ulama Asy'ariyah gitu kan. Nah, sekarang penjelasan pengertian tadi, syarh ta'rif. Ya, Al-Qur'anu lafdhuhu wa ma'nahu min indillah. Semuanya lafadznya, maknanya dari Allah. Famakana ma'nan auhahu Allah taala ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'abbara anhu sallallahu alaihi wasallam bi lafdhin min indihi falaysa bi Qur'anin wa innama huwal hadits. Maka yang namanya Al-Qur'an lafadz dan maknanya dari Allah. Kalau maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi, bukan Quran, namanya hadits qudsi. Ya, dalam ulumul hadis. Ya, setelah hadis. Ya. Ya, bisa dalam ulumul Quran juga, dibahas juga dalam mustalah hadis. Ini kitabnya Syekh Mahmud Tahan itu. Yang dibahas hadis qudsi. Apa hadis qudsi itu? Yaitu lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Itu hadis qudsi. Kalau hadis biasa, maknanya dari Nabi, lafadznya dari Nabi, kan itu. Kalau Al-Quran, lafadznya, maknanya dari Allah. Nggak ada majal, nggak ada tempat bagi Nabi untuk membuat lafadz. Lafadznya sudah niru saja. Hanya niru saja. Maka beliau mengatakan, wa abbaros anhu sallallahu alaihi wasallam min indihi falaisa biqur'anin wa innama wal hadits, hadis qudsi maksudnya. Yang kedua, wa yahtasul qur'anu bil lafdzil arabi. Al-Quran dikhususkan dengan lafadz-lafadz Arabi karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Wa hadza qaidun yukhriju bihi makana minal alfadz ghair arabi walau kana munazzalan min indillah ala rusulihi. Ya. Maka kalau misalkan ada lafadz-lafadz yang non Arabi, ya, maka ini bukan Al-Quran. Misalkan apa? Misalkan wahyu Allah yang turun pada Nabi Musa, maka dengan bahasanya Nabi Musa. Wahyu Allah yang turun pada Nabi Isa dengan bahasanya Nabi Isa. Mereka tidak berbahasa Arab. Tapi Al-Quran berbahasa Arab. Ya. Baik. Walau kana munazzalan min indillahi ala rasulihi. Kama annahu ma yutarjamu min ma'anil Qur'an ila ghairil arabiyyah la yusama Qur'an. Seperti apa? Seperti kalau misalkan ada orang yang mengartikan Al-Quran, maka artinya ini tidak disebut Quran, tapi terjemahan Al-Quran. Nggak boleh kita sebut itu Al-Quran, nggak bisa. Karena nggak bisa mewakili, mustahil, nggak mungkin bisa mewakili. Nah, kemudian beliau membuat satu masalah hukum menerjemahkan Al-Quran. Beliau mengatakan wa tarjamatul Quran ila ghairil arabiyyah ghairu jaizin ijma'an. Maksudnya apa? Maksudnya menerjemahkan satu-satu. Dalam artian menerjemahkan bukan terjemah yang sifatnya menerjemahkan makna umum ya. Karena kalau menerjemahkan makna umum satu ayat kemudian diterjemahkan, itu lebih kepada tafsiran. Ya, lebih kepada tafsiran. Tapi kalau diterjemahkan satu-satu, ya, setiap hurufnya atau setiap katanya diterjemahkan, maka ini yang tidak boleh sebenarnya. Ya, sebenarnya tidak boleh, dilarang. Ya. Dan kalaupun terjadi, maka beliau mengatakan wa ala iftiradi wuqu'iha mimman la khalaqa lahu. Dan taruhlah kalau seandainya memang terjadi penerjemahan semacam itu satu persatu, ya, zalika, hal itu, alkitabah, ya, Al-Quran, la, tidak ada roiba di satu persatu. Taruhlah ada, ya, dari orang yang la khalaqa lahu, tidak ada bagian kebaikan darinya, fa innana la nusammihal Qur'anan, kita tidak sebut itu Al-Quran. Wala tu'ta hukmul Qur'an, tidak juga diberikan hukum seperti Al-Quran, karena bukan Al-Quran. Karena bukan Al-Quran. Yang ketiga, wa qauluna al-munazzalu ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam qaidun yukhriju bihi makana atau yakhruju bihi makana lafdhan arabiyyan munazzalan ala ghairi nabiyina alaihi salam fa innahu in wujida la yusama Qur'anan. Ya, yang turun pada nabi kita. Ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Maka kalau misalkan apa? Ini mau selesai juga kok habis ini. Ana mau ke Jombang ya.
Maka turun kepada Nabi. Maka kalau ada wahyu, taruhlah ada wahyu yang turun dengan bahasa Arab, tapi tidak kepada Nabi, tidak disebut Quran. Yang keempat, wa qaulunal manqul inna bitawatur qaidun yakhruju bihil manqulu ilaina ahadan fa innahu laisa bi Qur'anin wa la yu'ta hukmuhu wa la tasihhu sholatu bihi. Ya, maka Al-Qur'an mutawatir. Kalau ada misalkan diklaim bahwanya itu Quran, tapi kok nggak mutawatir, berarti bukan Quran. Nggak bisa sholat menggunakan itu. Nggak bisa sholat menggunakan itu. Ya. Baik. Sawaun ittafaqu ala hadithihi au ikhtalafa au ikhtalifa fi tawaturihi. Ya. Alhamdulillah. Afan. Sawaun ittafaqu ala ahadiyatihi, keahadannya. Baik itu bersepakat bahwanya itu ahad atau berselisih dalamnya. Ya. Dalam artian apa? Ya, kalau yang sepakat mutawatir itu qiraah sab'ah. Maka qiraah sab'ah itu muttafaq bahwasanya ini qiraah sab'ah mutawatir. Maka nggak ada yang mengatakan dari qiraah sab'ah ini ghairu Quran, nggak ada. Semuanya Quran. Meskipun ada 7 macam. Makanya beliau menyebutkan ada 7 qiraah yang mutawatir. Apa itu? Wal qiraatul mutawatiratu sab'un. Wahya. Yang pertama qiraatu Nafi' Ibnu Ruwaim Al-Madani yang wafat tahun 1167. Yang kedua qiraatu Abdullah bin Katsir, qiraah Ibnu Katsir Al-Makki, wafat tahun 1120. Ketiga qiraatu Abi Amr ya Ibnu Ala Al-Basri, wafat tahun 155. 4 qiraatu Asim Ibnu Abi An-Nujud ya, qiraahnya Asim Al-Kufi yang wafat tahun 128. Yang keenam qiraatu Hamzah Ibnu Habib Az-Zayyad Al-Kufi yang wafat tahun 156. Yang terakhir qiraatul Kisai. Ya, ada 7 qiraahan, 7 qiraah. Kalau rawinya periwayatnya ada 14. Karena setiap qari memiliki 2 riwayat, kan gitu ya. Qiraatul Kisai yang wafat tahun 189. Ya, ini berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 sekarang ke-7. Wa qiraatu Abdullah bin Amir Asy-Syami yang wafat tahun 118. Wa amma ma wara'aha minal qiraatil mukhtalafi fi tawaturiha au al muttafaq ala ahadiyatiha falaisat qur'anan wala tu'ta hukmuhu illa annaha tajri majra akhbaril ahad fil ihtijaj biha. Maka qiraah selain qiraah sab'ah, baik yang sepakat itu adalah baca ahad atau mutawatir, maka semuanya enggak disebut dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena nukila ilaina min ghairi tawatur. Ya. Yang kelima, wa amma qaulunal mutahadda bihi fa huwa qaidun yakhruju bihil haditsul qudsi. Fa innahu lafdzun arabiyyun munazzalun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad yakunu mutawatiran illa annahu la yusamma Qur'anan. Nah, mutahadda bihi maksudnya apa? Mutahadda bihi kan bisa menantang kan. Nah, Al-Qur'an kan sifatnya menantang, siapapun silakan buat yang semisal Quran, maka nggak akan bisa. Tapi bagaimana hadis qudsi? Orang mungkin bisa memalsukan hadis, bahkan hadis qudsi. Maka hadis qudsi nggak masuk Quran, nggak masuk tantangan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk apa? Seorang mendatangkan satu ayat, ya. Gimana ayatnya itu di dalam awal surat Al-Baqarah itu? Gimana ayatnya itu? Gimana? Fa'tu bi suratin bimit. Ya, waktu bi suratin mimithlihi wada'u syuhada'akum in kuntum shadiqin, kan gitu ya. Tantangan ini nggak berlaku kalau untuk hadis qudsi, karena hadis qudsi bukan Quran. Makanya beliau mengatakan, bagaimana hadis qudsi? Illa annahu la yusamma Qur'anan li annahu la yuradu bihi tahaddi. Maka hadis qudsi nggak masuk dalam tantangan yang diberikan Allah tadi. Wa tahaddi bil Qur'anil Karim huwa mu'jizatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai hari ini selama 1400 tahun lebih tidak ada yang bisa membuat semacam Al-Qur'an. Yang pernah nyoba cuma Musailim al-Kadzdzab. Al-Fil, surat Difta jam sama surat Fil juga. Surat Fil kan. Al-Fil, ya. Udunuhu kabir, wadanbuhu qasir, wajismuhu kabir. Malah guyu kabeh. Wal ijaz anwaun katsiratun. Nah, ijaznya Quran
dari sisi banyak sekali. Ada ijazul lughawi, bahasanya Al-Qur'an itu luar biasa indah. Bahkan penyair di zamannya mengakui itu laisa minal ins, bukan bahasanya manusia. Tapi bahasa Arab gitu, bahasa Arab bukan penyair-nyair, orang yang tahu syair ya. Yang kedua al-jazul ghaibi, karena ada berita-berita gaib yang tidak diketahui. Nabi ditantang, ceritakan kepada kami tentang seorang raja yang menguasai masyarakat ardi wa magharibaha, Dzulqarnain. Diceritakan. Ditantang tentang Ashabul Kahfi, diceritakan. Sesuai dengan apa yang ada di ceritanya Bani Israel. Ya. Ada juga al-ijazul ilmi, ijaz ilmiah, bahkan sampai hari ini. Ya, bukti tentang masalah macam-macam. Misalkan yang apa yang mungkin kadang terlihat di Instagram atau apa tentang laut yang memiliki batasan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, ya kan gitu. Di antara keduanya ada apa? Barzakh, ada pembatas. Gitu. Ilmi wal bahtsu fihi ilmun khas. Dan pembahasan dalam masalah mukjizat Al-Qur'an itu ilmu khusus. Ullifat fihi qadiman wa haditsan muallafatun katsiratun wa qad katabtu fihi al-mu'jizatul Qur'aniyah. Bahkan penulis Syekh Muhammad Hasan itu punya kitab namanya Al-Mu'jizah Al-Qur'aniyah, bahas panjang lebar tentang mukjizatnya Al-Qur'an. Tanawaltu fihil anwa'al tsalatsah falyarji' ilaihi man syaa. Aku sudah membahas semuanya tentang mukjizat Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan besok habis salat subuh biiznillah taala. Naktafi badzal qadar wa naqtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Wabillahi taufik.